Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda dengan NIM 24103370 kelas 2024I, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai teori kognitif pada mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Fabianus Hadiman Bosco, SPD MPD. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang kita pelajari pada teori kognitif ini. Simak video ini baik-baik ya. Teori kognitif merupakan studi yang membahas proses berpikir dan kemampuan individu yang menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum, teori kognitif menekankan bahwa belajar bukan hanya sekedar hubungan stimulus dan respon, melainkan melibatkan proses berpikir yang kompleks dan termaksud persepsi, pemahaman yang berubah selama proses belajar. Beberapa tokoh penting dalam kajian teori kognitif adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget mengembangkan teori pengembangan kognitif yang menjelaskan bahwa anak berinteraksi dengan lingkungan untuk membentuk struktur pengetahuan yang harus dikembangkan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sedangkan Lev Vygotsky mengembangkan teori pengembangan kognitif yang menekankan pentingnya peran interaksi sosial, budaya dalam proses pembelajaran perkembangan kognitif anak. Rencana strategis sebagai calon guru agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan efektif dan tujuan tercapai itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Di sini guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Yang kedua, mengorganisir materi dan kegiatan pembelajaran. Rencana harus mencakup pengorganisasian materi pembelajaran yang relevan. Dan yang ketiga, memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Di sini guru perlu memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari karakteristik siswa. Contohnya, strategi pembelajaran inquiry untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang keempat, melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa secara aktif. Misalnya, melalui diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Nah, sekarang saya akan memberikan satu contoh konkret pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Contohnya, guru membantu siswa menemukan solusi baru terhadap masalah yang diberikan, sehingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan proses kognitif. Sekarang yang terakhir, kita akan membahas bagaimana kaitan teori kognitif dalam menghadapi berbagai jenis karakter siswa yang berkaitan dengan aspek kognitif. Berdasarkan teori kognitif utama, terutama Jean Piaget, yang pertama, pemahaman tahap perkembangan kognitif siswa. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif secara berlangsung dalam beberapa tahap yang berbeda, yaitu 1. Tahap sensorimotor 0-2 tahun. Siswa memahami dunia melalui pengalaman sensorik dan motorik. Yang kedua, tahap operasional 2-7 tahun. Siswa mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi berpikirnya masih egosentris dan belum logis. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Siswa berpikir logis tentang objek konkret dan memahami konsep konservasi. Yang keempat, tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Siswa mampu berpikir abstrak, hipotesis, logis, tanpa bergantung pada objek konkret. Dan yang kedua,
penyesuaian pembelajaran berdasarkan karakter kognitif. Setiap siswa memiliki karakter kognitif yang berbeda, sehingga guru perlu menerapkan prinsip teori belajar kognitif seperti pembelajaran bertahap. Materi disusun dari yang mudah ke yang sulit, agar siswa membangun skema pengetahuan secara bertahap. Yang kedua, aktivitas belajar aktif. Siswa didorong untuk aktif berpikir dan merencanakan dan memecahkan masalah agar proses kognitif berjalan dengan optimal. Yang ketiga, pemahaman proses lebih penting dari hasil. Fokus pada bagaimana siswa memahami dan mengelola informasi, bukan hanya nilai akhir. Dan yang ketiga, proses asimilasi dan akomodasi dalam menghadapi karakter siswa. Asimilasi yaitu mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Sedangkan akomodasi mengubah skema yang ada untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Mungkin itu saja sedikit materi yang saya jelaskan mengenai teori kognitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.